Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadat Nur Asmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Suta Jambi. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai Good Corporate Governance. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah Good Corporate Governance. Ya, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan. Jadi Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Kemudian, penerapan prinsip-prinsip GCG ini yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan internal, kemudian mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan dan tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dan sebagainya. Lanjut ke prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, dalam mewujudkan perusahaan yang baik, perusahaan harus menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu transparansi. Jadi, transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua yaitu accountability. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelola terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris. Ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak, dan sebagainya. Yang keempat, independensi atau kemandirian. Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Nah, contoh dari kemandirian adalah dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pendapat yang independen pada setiap pengembalian keputusan, tetapi masih bisa mendapat masukan dari konsultan atau sumber daya manusia lainnya yang berguna untuk menunjang kemajuan perusahaan. 5. Fairness atau kewajaran. Kewajaran adalah keadilan atau kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang. Contoh dari fairness adalah perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan. Karyawan juga diperhatikan dengan baik hak serta kewajibannya secara adil dan wajar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.